Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini mau mengamalkan amalan pengasihan ya, tapi tidak punya target. Ya enggak usah mengamalkan amalan pengasihan. Ngapain kamu gitu loh ya. Kamu enggak punya target terus mau mengamalkan amalan pengasihan. Nah itu ngapain gitu loh ya. Ngapain kamu menyiksa diri sendiri gitu. Ya. Nah, yang perlu kamu lakukan adalah wirid-wirid yang lainnya, wirid-wirid biasa gitu loh ya, wirid kerejekian gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, kamu tidak punya target mau mengamalkan amalan pengasihan gitu ya. Ya, itu sangat beresiko gitu. Ya, lebih baik tidak usah. Terus ada juga komentar ya dari saudara kita. Saya mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf ayat 4 hari tidak ada reaksi. Lah ini ya, ini contoh ya. Ini contoh karakter orang yang katakanlah kemerungsung, ya. Obsesinya besar, tapi tindakannya kecil, ya. Obsesi itu keinginannya besar, tapi kelakuannya tidak sebanding dengan obsesinya gitu. Ya. Loh, caranya sederhana gitu ya. Kamu lihat, kamu mengamalkan katakanlah 4 hari atau seminggu. Kenapa kok belum ada reaksi? Kamu periksa, kamu mengamalkan surat Yusuf itu baca berapa kali? Ya, 1000 atau 100.000 satu hari gitu. Jadi 4 hari full kamu mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf, baca tok wis. Ya, jeda-jeda istirahat sholat dan tidur, itu jedanya. Kamu pingin berhasil dengan waktu yang singkat, otomatis butuh energi yang besar gitu loh. Paham enggak kamu itu ya? Jadi pengasihan itu gunakan logikamu juga gitu loh. Gunakan logikamu ketika kamu sekolah SD, SMP, SMA itu kan pakai akal gitu loh. Itu dipakai gitu loh. Ya. Jadi caranya seperti itu. Ya, kamu mengamalkan 4 hari. Ya, kamu bukan ahli dzikir. Ya, kamu pemula. Ya, sholat masih bolong-bolong. Kadang masih telat, kadang enggak sholat. Terus kamu ingin berhasil. Ya. Sama seperti itu. Ya, kenapa kok itu ustadz, kiai ya? Itu kenapa kok setiap berdoa itu kok cepat dikabulkan? Karena sudah bertahun-tahun gitu ya. Dia itu dzikir bertahun-tahun. Bukan saat dia berdoa saja gitu ya. Energinya itu sudah full. Ya, misalkan ya, saya sudah tirakat 10 tahun. Terus saya berdoa terkabul. Loh, kok doanya cepat terkabul? Bukan karena doa hari itu, bukan. Tapi istiqomah peristiwa yang sebelumnya ini gitu. Makanya kalau kamu mengamalkan sebuah amalan pengasihan, kamu punya target yang singkat ya. Kamu ingin katakanlah 1 bulan ya. 1 bulan itu bisa berhasil. Maka kamu harus maksimalkan seberapa besar energi dari zikir yang kamu amalkan gitu ya. Nah, ini untuk memahami ini kamu harus bisa visualisasi. Dengan visualisasi kamu akan bisa mengukur kebutuhan energi dari zikir ya, wirid sebuah amalan untuk menundukkan target. Misalkan dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan ini butuh 1000 kali setiap hari. Maka dipadatkan misalkan dalam 1 minggu. Ya, dipadatkan butuh setiap hari misalkan 3000 kali. Ya, jadi caranya seperti itu. Ya, pengen maksimal lagi ditambahi dengan puasa. Ya, jadi itulah pentingnya ya, kita bisa visualisasi itu pentingnya itu. Ya, kita mampu mengukur kebutuhan target. Ya, ini pakai logika saja ya, pakai logika sederhana saja. Sama ketika kamu mau dari Malang ya, misalkan dari Malang mau ke Jombang ya, lewat Pucuk.
Ya, kamu ukur jaraknya katakanlah 100 kilo. Ya, 100 kilo kamu punya motor Vario. Berarti kamu butuh bensin 2 liter. Ya, kurang lebih 2 liter. Bisa saja turah sisa. Bisa saja pas misalnya kena macet. Gitu, kita harus punya estimasi kayak gitu. Ya, dengan visualisasi kamu bisa mengukur itu. Ya. Dan banyak faktor-faktor ya yang menjadi kebutuhan energi itu besar kecil itu. Ya, tapi ketika kamu bisa visualisasi, kamu bisa mengukur. Kamu pingin pengasihanmu katakanlah lama, ya bacanya sedikit-sedikit saja. Ya. Misalnya baca 7 kali habis sholat 5 waktu, ya bisa saja 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun baru berhasil. Ya. Tapi kalau kamu ingin mempercepat 1 bulan supaya berhasil, yuk energinya dibesarkan. Ya, jadi dalam 1 hari itu aktivitas-aktivitas yang menunjang energimu supaya besar itu harus kamu lakukan. Misalkan ya, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Anda bisa tambah dengan sholat duha, Anda bisa tambah dengan sholat hajat, Anda bisa tambah dengan sholat tahajud, Anda bisa tambah dengan puasa. Nah, terus di sela-sela 5 waktu tadi itu Anda amalkan amalan pengasihan surat Yusuf sebanyak-banyaknya, dan itu pun harus kamu target. Jangan sebanyak-banyaknya tapi tidak ada pencapaian. Misalnya kamu target 2000, ya 2000. Caranya seperti itu. Lah kamu mengamalkan amalan pengasihan 4 hari kok tidak ada reaksi. Lah kamu bacanya berapa kali? Metodemu seperti apa? Nah, inilah yang saya maksud dengan obsesimu, ya khayalamu itu lebih besar daripada perbuatanmu. Nah, orang semacam ini tidak akan pernah berhasil. Tidak hanya dalam amalan pengasihan ya, di dalam kehidupannya pun juga akan sering mengalami kegagalan. Ya, ibarat itu tidak sesuai gitu ya. Usaha pernah dengar ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Lah kamu mikir hasilnya, usahamu tidak ada. Ya. Kamu pikir ketika kamu baca surat Yusuf ayat 4, kamu sudah melakukan amalan pengasihan. Ya sudah membaca. Ya, tapi energinya besar kecil enggak gitu ya. Energinya mampu enggak untuk menundukkan targetmu. Nah, itu tergantung dari seberapa besar, ya seberapa banyak kuantitas dan kualitas ketika kamu mengamalkan amalan pengasihan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.